Sahabat kece, dikutip dari Bolalop, memenangi medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020 adalah momen paling spesial dan tak terlupakan sepanjang karir saya. Karena itu adalah ajang olahraga multi-event tertinggi di dunia pertama yang saya ikuti. Kalimat itu diucapkan oleh Leani Ratri Oktila, peraih medali terbanyak di Paralimpiade Tokyo 2020. Saya menilai kemenangan itu adalah puncak dari karir saya sebagai pebulu tangkis. Kemenangan itu sangat bermakna, bukan hanya bagi saya, tapi juga untuk rakyat Indonesia. Saya mampu mengukir sejarah setelah 41 tahun Indonesia tidak pernah mendapatkan medali emas. Makna kemenangan saya kemarin itu juga menjadi wujud terima kasih saya kepada bangsa dan negara, masyarakat, presiden, dan khususnya pemerintah. Pasalnya, saya senang dan bangga pemerintah sekarang sudah menyetarakan kami, atlet para difabel, dengan atlet non-para. Jadi kemenangan saya itu bukan semata untuk raihan saya sendiri, tapi lebih ke penyetaraan yang ada sekarang. Walaupun sebenarnya kami sudah merasakan perhatian dari pemerintah kepada atlet difabel sejak 2016 dan semakin lebih baik hingga sekarang. Sekarang dengan dukungan pemerintah dan media membuat olahraga difabel menjadi lebih dikenal dan didukung. Itu yang kami rasakan saat kemenangan di Paralimpiade Tokyo. Meraih medali emas pertama di nomor ganda putri Paralimpiade Tokyo juga membuat saya plong. Karena target dari NPC, National Paralympic Committee Indonesia, adalah kita bisa meraih emas. Dan sewaktu saya main di final, kontingen Indonesia belum dapat medali emas. Sementara saya bertanding di 3 nomor dan semuanya final. Final itu artinya peluangnya masih 50-50. Saya bisa dapat emas atau perak, dan di final semua itu bisa terjadi. Saya berusaha untuk mengontrol diri agar tetap fokus, main aman, hati-hati, dan tidak seenaknya bermain. Barulah setelah menang saya bisa plong. Itu rasanya melegakan sekali karena target NPC sudah tercapai. Kemenangan di Paralimpiade juga terasa sangat berbeda, meskipun saya sudah sering menang di berbagai kejuaraan, baik Asia, dunia, maupun ASEAN. Tetapi rasanya belum komplit kalau saya belum juara di Paralimpiade. Kalau sekarang sebagai seorang atlet, saya benar-benar sudah menorehkan prestasi komplit. Meskipun saya tidak akan pernah puas. Kalau kemarin saya bisa mendapatkan 3 medali emas, mungkin saya bisa berkata, apalagi yang mau saya kejar? Tetapi berhubung saya kehilangan medali emas di nomor tunggal putri, artinya masih ada yang harus saya kejar ke depan. Berbicara persiapan menjelang final ganda putri badminton di Paralimpiade Tokyo 2020, saya dan pasangan saya tidak melakukan persiapan yang aneh-aneh atau sedemikian rupa. Saya pribadi karena tampil di 3 nomor, saya lebih banyak istirahat. Saya juga tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di lapangan. Saya enjoy saja jelang pertandingan. Ketika berada di lapangan, juga saya hanya fokus ke pertandingan, tidak fokus pada penonton atau hal-hal lain di luar lapangan. Saya dan pasangan saya itu Halimatus Sa'diyah, orang yang santai sebelum masuk lapangan. Bahkan dari penyisihan hingga final, saya malah tidak pernah tahu lawan saya siapa. Yang saya tahu, hanya jam main saya. Saya tidak pernah cari tahu lawan saya siapa. Lagi pula lawan-lawan saya juga sudah sering ketemu di berbagai kejuaraan. Saya juga pernah marah sama Halimatus Sa'diyah jika dia menanyakan tentang lawan. Intinya ketika masuk ke lapangan, saya fokus menyelesaikan di game itu di nomor itu. Saya juga tidak pernah memikirkan partai berikutnya. Karena kalau memikirkan pertandingan lain, pikiran saya akan terbagi dan itu adalah kerugian buat saya. Saya juga tidak punya ritual khusus sebelum pertandingan. Dari hotel biasanya saya sudah memakai baju pertandingan, jadi tidak pernah ganti pakaian di ruang ganti. Paling sebelum pertandingan saya biasanya beristirahat di ruang pemanasan. Saya juga biasanya gelar tikar, lalu saya tidur atau video call dengan keluarga atau suami. Jelang final juga tidak ada perasaan deg-degan karena memang sudah biasa menghadapi pertandingan besar seperti ini. Namun saya bilang, saya tidak mau keluarga, suami, masyarakat, dan lawan tahu saya cedera. Saya bilang ke semuanya, saya tidak mau berita ini diekspos. Dokter juga bilang, seharusnya saya tidak boleh gerak sama sekali selama 6 bulan. Tetapi saya bilang, saya bisa gila kalau tidak latihan. Pada akhirnya pengurus mengizinkan saya berlatih dengan jadwal tertentu, tetapi dengan didampingi fisioterapis. Saya pun mengikuti arahan pengurus, tapi lama-kelamaan kok saya tidak nyaman kemana-mana didampingi oleh fisioterapis.
Misal latihan jam 8, saya harus datang jam 7 dengan diawali latihan bersama fisioterapis dengan gerakan-gerakan yang membosankan. Akhirnya saya bilang ke tim fisioterapis, niat kalian baik, tapi saya kurang nyaman. Tetapi kami pun bisa saling mengerti. Saya mengerti itu tanggung jawab mereka, karena kalau saya melakukan gerakan yang berlebihan, bisa membuat cedera saya semakin parah. Mereka juga selalu mengingatkan kalau latihan saya berlebihan. Ya, memang rasa sakit itu baru muncul ketika selesai latihan. Akibatnya, saya harus rutin melakukan terapi setiap hari.